Makanya dengan keterangan Bapak dan Ibu, kita butuh prosedur untuk investigasi dulu, Pak. Ya, aduh. Listen to your client. Ini kejadian yang sangat sering terjadi dan tidak tertutup kemungkinan suatu saat kalian pun akan sering mengalami kejadian ini. Kapasitas saya untuk men-sharing ini terdiri dari dua alasan. Pertama, saya pernah mengalami bagasi hilang. Kedua, saya pernah mengalami bagasi terlambat 2 hari. Dan saya juga pernah mengalami namanya bagasi rusak. Tapi di sisi lain, saya juga dulu pernah bekerja di airlines asing 3 tahun. Di sini domestik berbasis internasional. Totalnya 3 tahun juga. Soekarno-Hatta saya full di check-in counter itu 6 tahun. Jadi ketika dengan berbasis internasional tadi ya, jadi kita itu dulu tidak bisa semata-mata langsung bekerja. Pasti kita ya ada yang namanya initial training, product knowledge-nya itu harus katam dulu, harus mengerti apa itu Annex 13, Annex 17. Jadi kalau misalnya anggota ICAO, semua airlines itu wajib untuk menjadi anggota ICAO. Anggota ICAO ini terdiri dari 125 negara yang ngebawahin airlines tersebut. Salah satunya Indonesia ini. Makanya ada peraturan menteri tahun 2011 namanya Permen 77, itu juga mengikut sama ICAO tadi. Jadi kalau ICAO tadi itu ada yang namanya konferensi Warkau, itu hanya mengatur bagasi artikel nomor 3 tahun 55, sama namanya konferensi Montreal artikel nomor 4 tahun 99. Itu hanya seputar tentang bagasi saja, yaitu kalau bagasi kalian rusak apa saja yang bisa dimasukkan ke dalam bagasi, sama cabin yang tidak boleh benda cair, tidak boleh benda keras, tidak boleh yang berbau hazardous, itu semuanya diatur di situ. Jadi gini, pada saat kita menjadi seorang customer, ada yang namanya Undang-Undang Perlindungan Customer. Nah, secara tidak langsung karena kita adalah customer yang menggunakan jasa airlines, diaturlah sama ICAO tadi. Yang mana Indonesia ini juga kan anggota dari ICAO tadi. ICAO itu International Civil Aviation Organization. Nah, tapi tidak semata-mata ketika kalian bagasinya rusak. Jadi kalau di baggage claim itu di belakang itu ada tulisannya, otomatis itu akan gugur ketika kalian menandatangani itu. Jadi kalau misalnya check-in counter menemukan di dalam ini ada benda yang gampang pecah nggak Pak? Ada barang berharga nggak? Kalau ada barang berharga itu harus dikeluarin. Kenapa? Karena di ICAO tadi atau yang di Permen 77 tadi itu ada keterangannya bahwa satu orang penumpang itu limit yang dibayar ganti rugi itu hanya 4 juta saja. Ketika kita bisa membuktikan bahwa bagasi tersebut dicuri atau diambil dan ternyata nominalnya itu lebih dari 4 juta tersebut, itu hanya bisa diklaim dengan kita membawa surat dari pengadilan. Ketika dari pengadilan kan sudah bisa dibuktikan ada jaksa, ada barang bukti bahwa memang itu diambil sama orang yang tadi. Itulah yang menyebabkan kenapa banyak yang tadi kita juga harus memiliki hati nurani ya. Dia hanya bekerja, dia hanya menjalankan tugas. Nah, kalau bagasi kalian terlambat itu kompensasinya itu 200.000 per hari, tapi maksimal hanya dibayar 3 hari saja atau 600.000. Tapi kalau misalnya rusak saja tapi masih ada barang itu hanya 100.000 per kilo. Tapi batasnya per orang ganti ruginya itu hanya 4 juta saja. Gitu.